Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita, di pertemuan yang kedua perkuliahan manajemen operasi. Di pertemuan pertama kita sudah belajar apa itu manajemen operasi ya. Kita sudah mengenal apa itu manajemen operasi, apa itu produksi ya. Kemudian kenapa kita perlu melakukan proses manajemen operasi. Kemudian kita juga di pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana cara mengukur seberapa efektif proses manajemen operasi yang kita lakukan, seberapa efisien operasi yang kita lakukan, seberapa menguntungkan operasi yang kita lakukan, yaitu dengan satu instrumen yang kita kenal dengan pengukuran produktivitas. Produktivitas perusahaan kita ukur, ada produktivitas parsial, ada eee, produktivitas, multifaktor ya. Ada single faktor, ada multifaktor. Sehingga nanti kita contohnya misalnya bisa mengukur produktivitas, penjualan per sat per sales, yang ada, penjualan per cabang ya, mana yang lebih produktif ya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita masuk ke berikutnya, salah satu hal yang biasa dilakukan atau perlu dilakukan dalam proses manajemen operasi, yaitu menentukan lokasi ya. Pada dasarnya penentuan lokasi ini biasanya dilakukan ketika perusahaan pada, eee, apa, awal di awal operasi perusahaan. Sebelum perusahaan beroperasi, maka perusahaan akan menentukan dulu di mana operasi akan dilakukan ya. Nanti ada berbagai macam pertimbangan, operasi dilakukan apakah yang dekat dengan sumber bahan baku, ataukah yang dekat dengan, eee, sumber daya manusianya, ataukah yang dekat dengan pelabuhan tempat mendistribusikan barangnya ke berbagai daerah di Indonesia ataupun di seluruh dunia, dan lain sebagainya, ya. Tentunya nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, agar operasi itu bisa, sejalan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Nah, di sini kita akan belajar 3 cara menentukan, lokasi ya. Nanti selebihnya silakan dibaca ya, poin-poin terkait dengan perencanaan lokasi. Eee, yang pertama kita menentukan lokasi dengan cara melakukan, rating ya, pemeringkatan. Misalnya kita punya beberapa alternatif lokasi lokasi operasi atau lokasi, cabang ya, atau lokasi pabrik yang baru. Di sini kita lakukan proses pemeringkatan ya. Proses pemeringkatan gimana caranya? Kita langsung lihat contohnya saja, misalnya di sini kita punya 2 alternatif lokasi yang akan kita pilih. Kita harus milih lokasi satu atau lokasi 2 nih. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, kita tentukan dulu untuk perusahaan yang kita akan jalankan nanti, atau perusahaan yang yang kita jalankan, itu kita tentukan dulu faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam operasi perusahaan tersebut ya. Tentu saja nih faktor-faktor pentingnya, untuk setiap perusahaan berbeda-beda ya. Mana yang jadi faktor penting utama, nomor satunya mana, nomor duanya apa, nomor tiganya apa, nomor empatnya apa, dan seterusnya. Setiap perusahaan akan berbeda-beda. Ini ambil contoh saja misalnya di perusahaan ini, perusahaan yang kita bahas saat ini, dia sudah menentukan ada satu 2 3 4 5 6 7. Ada 7 faktor utama ya, yang menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, di antara 7 faktor utama itu, lalu, perusahaan menentukan, pemeringkatan, mana yang paling utama. Oh ternyata, pasar, lalu setelah pasar apa kira-kira yang paling utama? Bahan baku, setelah bahan baku apa? Oh tenaga kerja, setelah tenaga kerja apa? Listrik, setelah listrik apa? Ketersediaan air, lalu prasarana umum, lalu yang terakhir apa? Kemungkinan perluasan. Nah, setelah ditentukan faktor-faktornya, lalu diurutkan peringkatnya dari yang paling utama
sampai terus yang tidak terlalu yang paling penting sampai yang tidak paling paling tidak penting lah kira-kira ya, di antara tujuan utama. Lalu ditentukan bobotnya. Di sini contohnya misalnya, pasar 25%, bahan baku 21%, tenaga kerja 21%, listrik 14%, ketersediaan air, 9%, prasarana umum 5%, dan kemungkinan perluasan 5%. Nah, ini totalnya harus harus 100% ya, kita peringkatkan. Di antara 7 faktor ini kita buat, bobot, mana yang paling penting, mana yang sampai yang tidak terlalu penting ya. Sebenarnya penting juga, kita urutkan sampai yang paling penting lah kira-kira ya, urutkan. Yang di atas itu yang paling penting. Nah, ini kita kasih bobot 25, 21 dan seterusnya. Totalnya 100%. Nah, setelah itu baru kita tentukan, kita bandingkan lokasi satu, lokasi 2. Dari sisi letak pasar, lokasi satu sama lokasi 2 kira-kira lebih, baik mana ya? Oh, ternyata dari hasil analisa kita lokasi satu lebih baik, oke. Lalu nilai kira-kira berapa? Dia 100, lokasi satu, lokasi 2 95. Berikutnya letak bahan baku. Lokasi satu dibandingkan lokasi 2 dari sisi letak bahan baku, eee, mana yang lebih baik? Oh, ternyata yang lebih baik adalah lokasi 2. Kita di sini dikasih nilai 100, lokasi satu 95. Lalu tenaga kerja, di antara lokasi satu, lokasi 2 mana yang lebih baik dari sisi tenaga kerja? Ternyata yang paling baik adalah lokasi 2. Begitu seterusnya ya, sampai selesai. Lalu setelah itu kita kalikan bobot yang sudah kita buat tadi dengan nilai 25 kali 100 dapatnya 25% kali 100 dapatnya 25. 21% kali 95 hasilnya 19,95 dan seterusnya sampai selesai. Lalu yang di lokasi 2 juga sama, 25 kali 25% kali 95 dapatnya sekian. 21 kali 100%, 100% kali 100 dapatnya sekian. Begitu seterusnya. Lalu setelah itu kita jumlah. Nah, dari hasil penjumlahan total skornya ya, skor itu bobot kali nilai, kita dapatkan ternyata lokasi 2, dia punya, punya skor yang paling tinggi yaitu 93,55, sementara lokasi satu hanya 91,72. Dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa yang lebih baik adalah lokasi 2 ya. Bagi perusahaan lokasi 2 adalah yang paling baik. Nah, untuk penggunaan metode ini bisa jadi nanti hasilnya antara satu manajer dengan manajer yang akan berbeda, karena ini agak sedikit subjektif ya. Atau misalnya kita gunakan konsultan, konsultan yang satu dengan konsultan yang dua, kalau yang kedua kalau kita minta pendapatnya bisa jadi hasilnya berbeda. Kecuali misalnya antara lokasi satu dan lokasi 2, kondisinya cukup ekstrim perbedaannya, biasanya hampir nggak beda jauh gitu. Tapi kalau mirip-mirip ya kemungkinan nanti di konsultan satu kalau kita tanya lokasi satu lebih baik, konsultan yang kedua lokasi 2 yang lebih baik ya. Jadi ini tergantung nanti, penilaian dari perusahaan atau konsultan yang kita minta bantuannya untuk melakukan proses pemilihan. Yang kedua adalah cost volume analysis ya, di mana di sini kita melakukan atau penentuan lokasi berdasarkan perhitungan biaya dengan, eee, biaya jika kita memproduksi di lokasi tertentu ya. Misalnya ada pilihan A, B, dan C. Kalau di A kita biaya biaya produksi berapa, kalau di B biaya produksinya berapa, di C biaya produksinya berapa. Nanti kita lakukan proses perhitungan, yang kita pilih adalah yang biaya produksinya paling rendah ya. Kita lihat contohnya misalnya begini, kita contoh ya, ini ada salah satu contoh, misalnya seorang manajer produksi pengecoran logam di PT XY sedang memikirkan untuk membangun sebuah pabrik baru di 3 wilayah, yaitu Bogor, Depok, dan Citayam. Adapun data biaya tetap dan biaya variabel, terkait dengan proses produksi tersebut adalah sebagai berikut. Kalau di Bogor ada biaya tetap sebesar $200.000 per tahun. Kalau di Depok biaya tetapnya 180.000 per tahun. Kalau di Citayam biaya, tetapnya sebesar $170.000 per tahun. Dari sini kita lihat, oh ternyata kalau dari sisi biaya tetap
yang paling besar adalah Bogor, paling rendah adalah Citayam ya. Biaya tetap itu apa? Biaya yang kalau kita melakukan produksi atau tidak tidak melakukan produksi ya tetap tetap kita harus bayar seperti ini, harus keluar biaya seperti ini. Taruhlah ini seperti biaya sewa ya, baru biaya sewanya biaya sewa lokasi, sewa pabrik misalnya, di Citayam paling murah, di Bogor paling mahal. Selain ada biaya tetap seperti contoh tadi biaya sewa, lalu ada biaya produksinya. Biaya produksi apa? Misalnya biaya produksi per unit. Kalau di Bogor ini biaya produksinya kita bagi 3 misalnya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya fabrikasi. Bahan bakunya 0,2, tenaga kerjanya 0,4, lalu biaya fabrikasinya 0,4, sehingga total biaya per unitnya adalah $1. Sementara di Depok itu biaya bahan bakunya 0,25, biaya tenaga kerja 0,7, dan biaya fabrikasi 0,75, sehingga per unit barangnya itu, ada biaya sebesar, 1,7. Sementara di Citayam biaya bahan baku 1, tenaga kerja $1, biaya fabrikasi, $1. Sehingga totalnya kita akan dapat biaya produksi per unitnya adalah $3. Nah, bagaimana cara kita menentukan, ya, di Bogor, Depok, atau Citayam ya? Nah, ini nanti kita tentukan berdasarkan apa? Eee, berdasarkan, perhitungan kalau kita produksi dari sekian sampai sekian bagusnya di mana nih? Biayanya bagaimana? Misalnya kalau di Bogor, kalau kita produksinya 2.000 di Bogor gimana, di Depok bagaimana, di Citayam bagaimana. Nah, ini kurang lebih perhitungannya nanti, kita akan dapatkan dari hasil analisa kita. Eee, ini untuk contoh yang lain kebetulan ya, kita akan dapat grafik seperti ini ya. Ini contohnya misalnya kalau pilihannya adalah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta, Timur ya misalnya. Nanti kita akan dapat bentuk grafik seperti ini. Nah, di sini kita lihat kalau produksi kita dari 0 sampai 1.000 maka yang paling rendah adalah Timur, dari 1.000 sampai 2.500 yang paling rendah adalah Utara, di atas 2.500 yang paling rendah adalah Jakarta Pusat. Kayak gitu ya. Nanti silakan dilihat lagi. Berikutnya yang ketiga adalah dengan menggunakan metode pusat gravitasi. Pusat gravitasi ini mirip seperti, kesetimbangan gitu ya, kesetimbangan. Ilustrasinya begini, kalau, misalnya saya eee, punya 1.000 customer di Jakarta ya, 1.000 customer di Jakarta, lalu saya punya 200 customer di Surabaya, maka kalau saya harus mendistribusikan barang ya yang saya jual ke 1.200 pelanggan yang ada di Jakarta dan Surabaya, sebaiknya gudang distribusinya ada di mana ya. Apakah dekat Surabaya ataukah di Jakarta gitu ya. Atau, kita pilih, lokasi antara Jakarta dan Surabaya. Contoh yang lain misalnya kalau saya punya rumah makan misalnya, rumah makan di satu lokasi misalnya di sana ada 3 tower, masing-masing tower ada, 100 penghuni misalnya, ada 3 tower, masing-masing tower ada 100 penghuni, kemudian di tower A, B, C gitu ya, masing-masing ada 100 penghuni lah ya, 100, penghuni. Lalu di tower A saya punya customer misalnya 50, di tower B saya punya customer 10, di tower C saya punya customer, 5 misalnya. Maka kalau saya mau buat restoran maka sebaiknya yang saya pilih lokasi restoran saya adalah di tower A ya, bukan di tower B, apalagi di tower C. Kenapa? Karena lebih dekat di sana, lebih dekat center center of customer saya itu ada di tower A, ya. Nanti silakan dilihat semuanya, dipelajari ya, 3 metode tadi. Pertama metode rating, lalu cost volume analysis, yang ketiga center of gravity ya. Silakan disimak dan saya juga sudah siapkan ada
kuis silahkan dikerjakan. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah kita akan lakukan pertemuannya secara offline. Selamat pagi semuanya.